Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Dwi Hartanti dengan NPM 20101020008, dan yang kedua Muhammad Fatan Yahya dengan NPM 20101020013, yang ketiga Ayu Ananti dengan NPM 20101020014, dan yang terakhir Anissa Mutia Ihsani dengan NPM 20101020063. Akan mempresentasikan dari hasil penjelasan kami dengan judul Materialitas, Risiko, dan Strategi Audit Pendahuluan. Apa sih materialitas itu? Menurut IAIA, dalam SPAP-nya mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atau terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Sedangkan FASB melalui Statement of Financial Statement Concept nomor 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Jadi, materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan informasi. Semakin jelek kondisi perusahaan, semakin tidak bisa ditolerir. Salah saji yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Karena sifatnya yang relatif, maka tingkat materialitas dapat berubah selama pelaksanaan audit. Tingkat materialitas bisa berubah-ubah karena kondisi sekelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah. Kemudian, tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Kemudian, yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun sering disebut juga dengan tolerable misstatement. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah saji material. Kemudian yang ketiga, pengalokasian materialitas laporan keuangan pada akun. Baik neraca maupun laporan laba rugi lebih sering didasarkan atas neraca. Kemudian yang keempat, pertimbangan materialitas oleh auditor. Berdasarkan penelitian empiris, ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas. Faktor-faktor tersebut adalah faktor individu auditor, faktor eksternal perusahaan, faktor tingkat pengaruh suatu akun, dan faktor kondisi kantor akuntan publik. Risiko audit. Risiko menurut Arti katanya adalah kemungkinan adanya konsekuensi jelek atau tidak menguntungkan, rugi, dan lain sebagainya. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadarinya, tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ada beberapa tipe risiko audit. Yang pertama, risiko tipe 1. Adanya risiko bahwa suatu saldo akun mengandung kesalahan yang jika digabungkan dengan kesalahan-kesalahan pada saldo akun yang lain dapat mengakibatkan laporan keuangan salah saji secara material. Hal ini diakibatkan oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai klien dalam memproses suatu transaksi akuntansi. Kemudian, risiko tipe 2. Adanya risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan seperti dalam risiko tipe 1 di atas.
Lalu yang selanjutnya adalah komponen risiko audit. Pada umumnya, komponen risiko audit dibagi menjadi 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Apa itu risiko bawaan? Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Berikut merupakan beberapa faktor yang menentukan risiko bawaan pada banyak akun. Yang pertama adalah profitabilitas perusahaan secara relatif dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, jenis usaha dan sensitivitas operasi. Yang ketiga adalah masalah kelangsungan usaha. Yang keempat, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang dideteksi dalam audit tahun sebelumnya. Yang kelima adalah integritas, reputasi, dan pengetahuan akuntansi dari manajemen. Nah, kalau tadi resiko bawaan pada banyak akun, kalau sekarang merupakan faktor yang menentukan resiko bawaan suatu akun pada suatu akun. Yang pertama adalah audibilitas akun yang transaksi atau transaksi. Yang kedua, kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Yang ketiga adalah sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang dideteksi pada audit tahun sebelumnya. Lalu, apa itu resiko pengendalian? Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern perusahaan. Resiko pengendalian tidak pernah mencapai angka 0 karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dicegah. Ada 2 macam resiko pengendalian. Yang pertama adalah actual level of risk dan yang kedua adalah assessed level of control risk yang ditentukan dengan melakukan modifikasi prosedur untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern terkait dengan asersi dan produser untuk melaksanakan test of control. Apa itu resiko deteksi? Resiko deteksi merupakan resiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap resiko audit, resiko bawaan, dan resiko pengendalian. Semakin besar resiko audit, semakin besar pula resiko deteksi. Sedangkan semakin besar resiko bawaan ataupun resiko pengendalian, semakin kecil resiko deteksi. Pada tahap perencanaan audit, Planet Assessed Level of Detection Risk untuk setiap asersi signifikan ditentukan dengan cara menetapkan model risiko audit. Nah, selanjutnya adalah hubungan antar komponen risiko audit. Hubungan antar komponen risiko audit dapat dirumuskan dalam suatu model, yaitu sebagai berikut. Cara mencari risiko audit yaitu risiko bawaan dikali risiko pengendalian, lalu dikali risiko deteksi. Nah, hasilnya akan menjadi risiko audit, seperti rumus pada halaman 142 di buku audit. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan tingkat kepastian atau keyakinan dengan komponen risiko. Nah, semakin besar atau semakin tinggi tingkat kepastian, maka semakin kecil atau semakin rendah risiko audit. Nah, seperti contohnya tabelnya begini ya. Jika tingkat kepastian rendah, maka risiko bawaannya 0,8, lalu risiko pengendaliannya 0,3. Jika tingkat kepastiannya sedang, maka persentase risiko bawaannya 0,9, lalu risiko pengendaliannya 0,6. Nah, jika tingkat kepastiannya tinggi, risiko bawaannya 1, lalu risiko pengendaliannya 0,8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Matriks komponen risiko. Gill dan Boynton menghubungkan antar komponen risiko ke dalam suatu matriks.
Menurut mereka, beberapa auditor yang menyatakan risiko secara kualitatif menggunakan matriks tersebut di dalam menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk mencapai tingkat risiko audit tertentu. Dalam hal ini, risiko audit yang diambil biasanya adalah rendah. Berikut ini contoh dari komponen risiko seperti yang dikemukakan oleh Gill dan Boynton. Matriks komponen risiko menunjukkan konsistensi dari model risiko audit, yakni tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berhubungan terbalik dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, jika risiko bawaan ditentukan tinggi dan risiko pengendalian ditentukan moderat, maka tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah. Hubungan matriks komponen risiko ada dua, yaitu yang pertama, hubungan risiko audit dengan bukti audit. Risiko mempengaruhi judgement yang dilakukan auditor mengenai kecukupan bukti audit. Yang kedua, hubungan timbal balik antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Terdapat dua hubungan timbal balik antara materialitas dan bukti audit, juga antara risiko audit dan bukti audit. Strategi audit pendahuluan. Tujuan auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk menurunkan risiko audit pada tingkat rendah mungkin, sehingga dapat mendukung pendapat auditor mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam aspek yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Karena ada keterkaitan antara bukti materialitas dan komponen audit, maka auditor dapat memilih dua alternatif strategi, yaitu yang pertama, primarily substantive approach, yang kedua, lower asset level of control risk approach. Dalam memilih alternatif strategi audit tersebut, auditor mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, planned asset level of control risk. Yang kedua, luas pemahaman auditor terhadap struktur pengendalian intern yang dihimpun. Yang ketiga, test of control yang dilaksanakan dalam menentukan risiko pengendalian. Yang keempat, planned asset level of substantive test yang dilaksanakan auditor untuk mengurangi risiko audit pada tingkat serendah mungkin. Strategis audit pendahuluan. Yang pertama, macam fraud. Consideration of fraud in a financial statement audit mengungkapkan setidaknya terdapat dua macam fraud, yaitu fraudulent financial reporting dan misappropriation of asset. Yang kedua, tanggung jawab auditor atas fraud. Fraud dalam perusahaan sebenarnya merupakan tanggung jawab manajemen untuk mencegah dan menghalangi terjadinya dengan menyusun suatu lingkungan pengendalian yang positif dan aktivitas pengendalian yang memadai. Namun, sesuai dengan harapan masyarakat akan peran auditor dan juga kemungkinan manajemen melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadinya, auditor mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara audit laporan keuangan dan fraud audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.